Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan semangat belajar. Amin. Perkenalkan, saya Rosalinda dari Unswagati, mahasiswa PLP Fakultas Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membagikan materi tentang hikayat. Nah, apakah ada yang tahu apa itu hikayat? Ya, hikayat adalah suatu bentuk prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Baik, kali ini saya mempunyai contoh penggalan hikayat berupa cerita Indra Bangsawan. Yuk simak paragraf pertama. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin. Dua orang putra laki-laki, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Apakah ada yang memahami maknanya atau maksud dari cerita tersebut? Dalam hikayat pun bahasa yang digunakan pada saat itu, ya pada saat zaman itu juga dipakai. Wajar sekali jika kalian tidak paham dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam hikayat. Yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa turunan dari bahasa Melayu. Jadi, kita masih bersaudara dengan Upin dan Ipin. Buyut kita mungkin adalah satu buyut dengan Tok Dalam. Maksudnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu memang berasal dari bahasa Melayu. Hanya saja bahasa yang di hikayat ternyata lebih tua lagi dari bahasa orang-orang Malaysia sekarang. Karena bahasa di hikayat merupakan bahasa Melayu klasik. Kalau ada bahasa klasik itu kan bahasa yang sudah tua atau bahasa yang sudah terdahulu. Jadi pengertian dari hikayat adalah cerita yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang berarti yang berciri khusus menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kok bisa ya menonjolkan kesaktian dan kemustahilan dalam cerita? Gimana ya kira-kira? Coba simak lagi dari contoh hikayat Indra Bangsawan. Ada kalimat, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin dua orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Biasanya seorang bayi lahir dengan ari-ari bukan? Tetapi untuk Indra Bangsawan dan Syahperi lahirnya itu dengan pedang dan anak panah. Pertanyaannya adalah perut ibunya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya logika saat ini, maka itu tidak akan bisa sesuai dengan kenyataan. Nah, berarti kita akan membahas ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu lama. Kemudian istana sentris. Pusat ceritanya itu berada dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Jadi seperti ini. Bersifat istana sentris. Ada kata sentris, di situ berarti sentral.
ceritanya berpusat pada kerajaan, bisa jadi latar belakangnya di kerajaan. Pokoknya ada nama kerajaan dicantumkan di situ. Karena pada zaman dahulu memang cerita-cerita itu biasanya untuk mengagumkan raja-raja. Jadi zaman dahulu itu masih ada seperti kasta-kasta kerajaan. Raja itu yang paling dihormati dan sebagai tokoh utama. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu kemustahilan. Mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, hayalan tidak masuk akal. Tadi sudah diceritakan bahwa Syah Peri dan Indra bangsawan lahir dengan pedang dan anak panah. Itu berarti ibunya tanpa harus sesar. Perutnya robek begitu atau bagaimana? Kan ngebayanginnya ngeri gitu ya. Tapi itu merupakan salah satu dari ciri hikayat. Jadi, hal-hal yang tidak masuk akal itu diceritakan karena hikayat itu berkembang pada zaman dahulu, zaman nenek moyang kita. Itu untuk ilmu pengetahuannya. Itu sangat minim ya pengetahuan zaman dahulu dan terbatas. Jadi, masuk akal kalau misalkan hikayat itu mengandung kemustahilan. Beda dengan orang sekarang yang sudah pandai-pandai lalu berdasarkan fakta dan bukti. Selanjutnya, ciri dalam hikayat yaitu kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya, Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Syah Peri itu kan manusia, tapi dia mempunyai kekuatan lebih. Akhirnya dia bisa merusak sebuah kerajaan. Kemudian raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud kuda hijau. Jadi kesaktian itu adalah salah satu ciri dalam hikayat. Nah, selanjutnya hikayat itu bersifat anonim. Anonim itu apa sih? Anonim itu tidak diketahui nama pengarangnya. Jadi, hikayat itu tidak ada nama pengarangnya. Entah siapa yang mengarang cerita hikayat tersebut. Selanjutnya yaitu kata arkais atau kata klise. Biasanya dipakai hanya untuk tambahan saja, seperti tidak memiliki makna khusus. Contohnya, hatta, maka, titah, upeti, bejana, syah, dan serta juga bermula. Jadi untuk hikayat memang banyak sekali menggunakan kata-kata seperti itu, kata arkais. Sekian video pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga selalu kesehatannya, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.